kompetensi awal di sini ya. Yang pertama adalah mengetahui lambang negara, mengenal gambar dan Pancasila, mengetahui dasar-dasar negara Indonesia, hafal 5 Pancasila, serta mampu mengamalkan kelima sila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya memberikan materi ini kepada anak-anak itu sebagai apa? Sebagai kompetensi awal mereka. Yang kedua, nah profil pelajar Pancasila. Nah ini uh, mereka harus bisa ya memahami bahwasannya profil pelajar Pancasila ini adalah bagian daripada pembelajaran yang akan kita tuju di sini. Salah satunya adalah menggunakan pendekatan ini, apa namanya, uh, pendekatan profil pelajar Pancasila. Lanjut, yang kedua adalah memberikan kepada mereka pemahaman bermakna. Jadi ini adalah merupakan pemahaman bermakna yang saya berikan ya sebelum saya masuk kepada pembelajaran gitu. Jadi anak lebih memahami ya, anak lebih memahami dan anak lebih apa namanya bisa mengenal ya. Nah, ini di sini ada Pancasila merupakan salah satu landasan paling luhur yang ada di negara Indonesia. Baru saya masuk di sini pertanyaan pemantik. Nah, inilah adalah studi kasusnya. Dalam arti di sini mereka yang pertama Pak Wahidin suaranya nggak ada, Pak. Hilang. Ada apa dengan hari ini ya? Jadi sudah dua pemapar yang tiba-tiba ini ya, tiba-tiba keluar ya. Di di lokasi Bapak Ibu sedang turun hujan kah, Bapak Ibu? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak, Pak. Oh, Panas. Panas malah. Tidak, Pak. Bahkan panas, Pak. Di ini kalau di Cirenda Ciputat Bapak Ibu barusan selesai hujan ini sudah mendung sudah ini ya. Oke. Oh, ini sudah masuk lagi ya. dulu sebenarnya. Oh, Wahidin izin Bapak silakan. Maaf Pak, ini sedikit Silakan. keluar Pak ya? Keluar ya? Iya, tadi terpental sepertinya. Langsung ini, silakan, silakan. Ya, sudah Pak ya? Lihat. Oke, Nah, sudah ini terlihat, sudah. saya memberikan pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik ini apa arti dan fungsi Pancasila, bagaimana penerapan nilai sila yang terdapat pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan pertanyaan pemantik yang sebelum saya masuk kepada pembelajaran inti. Nah, di sini kegiatan pembelajaran atau pendahuluan tadi mengucapkan salam dan mengajak berdoa dipimpin salah seorang siswa. Ini pembelajaran di awal. Nah, ice breaking ini saya berikan setelah sebelum mereka menerima pembelajaran. Jadi ice breaking ini adalah fungsinya untuk apa? Untuk melatih fokus siswa, ya, untuk apa namanya, memberikan refreshing untuk mereka supaya mereka juga merasa terhibur juga, gitu. Jadi tidak terlalu apa namanya dalam melaksanakan pembelajaran itu tidak terlalu stres mereka, gitu. Lanjut. Nah, ini mengecek siswa. Nah, jadi guru mengecek, mengabsen ya kehadiran siswa segala macam sambil menanyakan kepada siswa bagaimana kabarnya dan segala macam. Nah, ini merupakan eh, salah satu dari pembelajaran yang saya terapkan. Terus nyanyikan nasional di sini untuk membangun dan apa namanya jiwa nasionalisme mereka ya. Di sini saya berikan apa ada tayangan apa YouTube ya, ini berupa lagu ya atau nyanyian lagu wajib nasional. Nah, sini ini nggak bisa terbuka ya, lagu wajib nasional saya putarkan melalui YouTube ya di, nah ini saya putarkan di sini ya, salah satu lagu wajib nasional ini Garuda Pancasila agar mereka lebih mengena ya, nanti akan jadi bahan apa namanya bahan pertanyaan, bahan diskusi, dan juga nanti akan menjadi bahan presentasi mereka. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di sini ada kesepakatan kelas. Nah,
Jadi untuk bagaimana cara untuk apa namanya memberikan kenyamanan, rasa nyaman dan memberikan ketenangan di dalam belajar, maka di sini kita akan tampilkan lagi di mana di sini ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas inilah yang mereka harus jalankan selama pembelajaran. Jadi mereka terpantik untuk bagaimana caranya untuk melakukan kesepakatan ini tadi. Karena mereka akan dikenakan sanksi apabila melanggar daripada kesepakatan tadi. Nah, disinilah yang membuat kelas itu menjadi apa namanya serius mereka untuk memberikan apa namanya menerima pembelajaran dari kita. Lanjut, tujuan pelajaran di sini siswa mampu apa namanya mampu mengetahui ya atau sejarah daripada kelahiran Pancasila, memahami latar sejarah kelahiran Pancasila dan masa-masa menunjukkan nilai-nilai Pancasila di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajarannya. Gitu. Nah, di sini akhirnya kita menanyakan kepada siswa, memantik siswa, menanyakan kepada siswa, ada berapa sila-sila pada Pancasila? Apa saja nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila? Apa saja contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila? Di sini akan kita jadikan nanti basic learning ya. Dalam arti di sini bagaimana nanti mereka itu bisa mengaplikasikan dan mereka bisa ketahui apa sih itu sila-sila dalam Pancasila. Mereka bekerja sama dan nanti yang akan mereka diskusikan bersama dan juga akan mereka berikan apa presentasikan di depan seperti itu. Nah, di sini contoh penerapan sila Pancasila dari kehidupan sehari-hari. Di sini dijelaskan sudah. Ini mereka mengerjakan, mereka juga memberikan apa namanya feedback ya kepada kita dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, bagaimana cara penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka juga akhirnya mereka menjawab ini menggunakan apa namanya dengan apa namanya berkelompok ya, dengan berkelompok hasil daripada diskusi mereka. Lalu mereka nanti mereka, nah ini saya berikan contoh-contoh ya pengamalan-pengamalan Pancasila yang memang di sini mereka harus lakukan. Nah, itu. Nah, jadi mereka penataannya adalah mereka bisa melihat di sini ada gambar dan juga ada penjelasan-penjelasan yang lain. Nah, di sini mereka nanti bisa kritisi gitu. Ya, untuk apa? Untuk menguji agar si anak ini mampu apa namanya mereka berpikir kritis gitu. Apa saja sih? Nah, ini membuat mereka juga jelas. Jadi tidak ada penjelasan yang memang ini. Jadi ada gambar, ada berupa juga tulisan dan yang lain-lainnya di sini. Cara-caranya kita sediakan. Nah, ini pun sudah saya berikan juga peta konsep kelahiran Pancasila juga. Di sini mereka diskusikan segala macam di sini. Apa sih, bagaimana sih sejarah lahirnya Pancasila? Ini saya sudah buatkan di sini dan mereka pun saling apa ini ya. Lanjut. Nah, ini tayangan video kelahiran Pancasila. Jadi saya membuat di sini untuk bahan diskusi dan sekaligus nanti untuk bahan ini mereka apa namanya pertanyaan-pertanyaan akan mereka jawab dan juga yang akan mereka presentasikan nanti di depan kelas. Nah, seperti itu. Nah, ini saya setelkan saya berikan juga video ya, video ini yang memang nanti pelajari dan juga menambah pemahaman mereka dalam seperti itu. Nah, ini bisa di setel. Ini saya sengaja memakai apa namanya memakai Canva ya, karena Canva bisa ditampilkan juga dalam bentuk video dan lain-lain. Makanya saya selalu menyampaikan itu menggunakan Canva. Jadi lebih lebih terang. Nah, terakhir siswa menjelaskan nilai-nilai Pancasila, siswa juga mempresentasikannya di depan. Nah, di situ. Terakhir meminta tanggapan siswa atau pembelajaran hari itu dan apa manfaatnya bagiku.
Jadi di situ nanti mereka juga memapar mereka dapatkan dan mereka juga mengetahui serta menjelaskan serta mereka pun tahu apa manfaat bagi mereka dengan adanya tadi tayangan dan pembelajaran ini. Seperti itu. Nah, terakhir menyerukan yel-yel, berdoa dan salam penutup. Nah, juga selanjutnya membangun kedekatan dengan orang tua murid dengan membentuk sekolah mitra rumah atau berkolaborasi dengan orang tua untuk mengetahui apa yang dipelajari di sekolah bisa sesuai harus tahu gitu. Jadi harus seimbang antara apa yang dipelajari di sekolah dengan apa yang mereka lakukan di rumah. Nah, ini kita harus apa? Harus bangun atau berkolaborasi dengan orang tua agar si anak ini mampu, mereka itu bukan hanya pinter dalam segi ya akademik dalam segi, tapi mereka juga mampu untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru memang untuk bagaimana caranya si anak ini mampu yaitu menerapkan apapun yang sudah mereka pahami di sekolah dan mereka mau melaksanakannya baik di rumah ya di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Nah, seperti itu. Nah, untuk asesmen saya menggunakan Kahoot ya. Menggunakan Kahoot di sini dan juga yang kedua menggunakan asesmen menggunakan quizzes. Nah, di sini untuk apa? Untuk melihat nanti supaya mereka juga pembelajaran mereka pun lebih menarik. Nah, seperti itu. Jadi mereka menjawabnya nanti melalui quizzes. Nah, seperti itu. Iya. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ini hanya simulasi yang memang simulasi pembelajaran ini saya ambil dari apa namanya? Ini saya apa modul yang sudah saya buat. Ya, demikian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu Guru untuk Pak Wahidin. Luar biasa sekali kalau Pak Wahidin yang memaparkan itu bukan kekurangan ya, kelebihan waktunya. Oke, luar biasa sekali dari awal kemudian sampai tahapan akhir pembelajaran, evaluasi ya. Itu sudah ini ya, sudah bisa memperlihatkan bahwasanya salah satu tadi tentunya Pak Wahidin ini sudah terbiasa sekali menggunakan ragam aplikasi ya, mulai dari Canva, kemudian berikutnya ada Quizzes, ada apa lagi tadi Kahoot dan lain sebagainya. Kemudian sudah terbiasa juga menggunakan ragam video-video pembelajaran yang diinsertkan di dalam modul ajar yang dibuat. Oke. Dan ada banyak sekali catatan-catatan saya untuk 3 orang ini, tapi nanti sebelum itu langsung saya tidak akan meminta untuk mengomentari Pak Wahidin terlebih dahulu Bapak Ibu, karena satu lagi Ya. Pak Bayu ya, Pak Bayu. Izin Pak Bayu, Pak Arif Budi, baik Pak Arif Budi silakan. Silakan Pak Arif, dan dari awal tadi sudah request, sekarang ini dipenuhi permintaannya. Silakan. Silakan. Ya Pak, ini saya tuh sebenarnya hanya berbagi. Ini kalau boleh saya mohon izin share screen ya Pak ya. Ini Silakan, terkait silakan Pak, silakan. kalau diperbolehkan. Ini yang mau saya tampilkan Pak. Jadi pemaparan kebaca semuanya Bapak Ibu ya. Halo, kebaca semuanya ya? Ada ya? Ya Pak, ada kebaca, Ya, Pak. silakan. Ada. Tampak. Ya, berbagi aja bukan berarti saya apa namanya tuh lebih mendahului, tidaklah Ibu Bapak Ibu. Hanya ini maksudnya pembelajaran yang saya dapat kemarin mengenai sintaks sebenarnya ya. Untuk PBL sebenarnya apa yang sudah dipaparkan sama Bapak Ibu guru sebelumnya sudah sangat apa namanya memenuhi untuk PBL ya Pak ya. Apalagi kan memang yang penting dari 4 sintak PBL ini kita sudah terpenuhi. Artinya Bapak Ibu sudah bisa menerapkan itu di kelas masing-masing. Itu kan yang ada 4 sintak, 5 ya. Ada orientasi, ada mengorganisasikan, peserta didik, membimbing, mengembangkan, sama menganalisis.
Dan dari yang sudah dipaparkan itu sudah memenuhi semua. Apalagi kan memang untuk pembelajaran sekarang khususnya biasanya adanya persepsi terlebih dahulu, terus pertanyaan pemantik, dilanjutkan dengan masalah yang akan diberikan dan didiskusikan. Kemudian memang yang sekarang biasanya ada LKPD ya Bapak Ibu ya. LKPD yang akan nanti didiskusikan bersama anak, terus guru membimbing, kemudian ya sudah memberi siswa-siswi sesudah dapat penyelesaian dipresentasikan di depan. Itu saja sih yang penting mah sintak-sintak yang ada di PBL sudah terpenuhi ya, yang artinya bisa lah diterapkan di kelas masing-masing. Itu aja sih Pak kalau saya mah. Maaf ya Pak ya. Yang dibuat di Canva katanya lembar kerjanya mana? Izin Pak. Kalau lembar kerjanya siap sebentar. Oke, silakan. Lembar kerja. Lembar kerja. Ini lembar kerja saya dan memang ini juga masih harus mungkin nanti banyak yang harus komentar ya. Saya Arif Budi ya, ini adalah identitas saya. Saya kebetulan mengajar matematika di SMP 20. Materi yang akan saya ambil itu tentang Pitagoras tadi kelas 8. Untuk sintaknya ini Pak, tadi kegiatan pembelajarannya maaf Bapak Ibu, saya tidak sampai ke asesmen karena tadi saya fokusnya ke alurnya aja. Jadi hanya kegiatan pembelajaran. Yang pertama tadi kan orientasi. Jadi guru membuka pelajaran dan memang di sini ada feedbacknya ya yang saya tulis karena ini yang saya dapat gitu, mungkin gimana ya Pak ya. Jadi untuk aktivitas gurunya, guru membuka pelajaran dengan memberikan salam pastinya itu ya, direspon dengan siswa menjawab salam, kemudian dilanjut dengan menjawab selamat pagi. Kemudian guru meminta kesediaan salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Peserta didik dicek kehadiran, guru mengkondisikan siswa agar siap untuk belajar serta memeriksa. Itu adalah di mana kegiatan orientasi. Terus yang kedua adalah persepsi motivasi. Guru bersama peserta didik mengaitkan materi, misalnya di situ pemantiknya ada sebuah tangga bersandar di dinding dan mencapai tinggi 12 meter, jarak dinding dan kaki tangga 9 meter. Berapa panjang tangga tersebut? Nah, di situ siswa direspon itu bagaimanakah mencari penyelesaiannya. Terus guru juga memberikan mengaitkan dengan materi sebelumnya gitu kan. Guru ada yang masih ingat tentang materi bilangan berpangkat itu kan? Kenapa harus bilangan berpangkat? Karena memang nanti di Pitagoras ini akan dikaitkan dengan operasi-operasi perpangkatan ya Bapak Ibu. Kemudian guru menayangkan video pembelajaran terlebih dahulu. Setelah memberikan masalah, kemudian guru memberikan materi tentang pembelajaran Pitagoras. Kebetulan saya dulu di aplikasi Powtoon ya kalau nggak salah. Responnya nanti peserta didik bersama dengan guru menyimak. Kemudian setelah siswa menyimak videonya, guru memberikan penguatan berdasarkan jawaban peserta didik yang mengarah ke materi. Terus setelah itu pemberi acuan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pastinya ya. Guru menyampaikan kompetensi dan lain-lain. Kemudian lanjut ke kegiatan inti. Guru memberikan permasalahan berkaitan dengan permasalahan teorema Pitagoras. Di sini guru menayangkan presentasi slide. Di situ ada jarak dermaga kapal itu kan. Berapa jarak antar dua kapal menggunakan konsep Pitagoras. Setelah itu, setelah proses tanya jawab terjadi, nanti siswa akan dibentuk dalam berbagai kelompok. Nah, setelah dibuat kelompok tadi 5-6, siswa diberikan LKPD. LKPD itu sebagai media untuk proses PBL ini Bapak Ibu. Jadi, nah selama peserta didik menjawab LKPD, guru membimbing. Biasanya
sebenarnya Bapak Ibu sudahlah sebenarnya menerapkan ini, cuma mungkin tanpa sadar gitu ya, maksudnya sudah pasti memberikan LKPD, nanti setelah itu guru membimbing ke semua meja gitu kan, satu persatu. Nah setelah dapat itu apa namanya tuh siswa jawabannya, nanti dilanjutkan ke mengembangkan menyajikan hasil karya. Jadi karena PBL ini adalah program based learning yang didasari dari permasalahan yang diangkat, maka nanti hasilnya adalah presentasi siswa. Nah, di presentasi ini biasanya diberi acuan yaitu tentang penguatan materi sama pemberian hadiah. Hadiahnya itu biasanya ada tepuk tangan, entah itu pujian, misalkan atau misalkan permen dan lain-lain gitu. Setelah semua kelompok mempresentasikan satu persatu, makanya ditutuplah dengan kuis. Kalau saya biasanya dulu ya mungkin nggak banyak lah, 2 atau 5 itu juga. Setelah misalnya kuis sudah selesai, guru meminta peserta didik untuk memimpin doa. Tidak lupa dengan menyimpulkan tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Ini itu saja Ibu, Bapak, mohon masih jauh lah dari kata sempurna. Mohon sarannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arif, dan kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru untuk Pak Arif yang sudah memaparkan luar biasa. Sebelum memaparkan LK-nya, beliau menunjukkan terlebih dahulu ke kita sintak dari PBL itu tadi ya, dan itu menjadi apa yang dituangkan di dalam lembar kerjanya. Oke, baik. Sebelum saya memberikan feedback ke Bapak Ibu, saya diberikan waktu 5 menit saja sepertinya ini untuk memberikan feedback, karena sekarang sudah pukul 14.55. Oke, boleh stop share screen-nya, izin Pak Arif? Ya Pak. Oke, baik. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada para pemapar yang sudah luar biasa sekali memaparkan hasil dari pengerjaan lembar kerja ketiga ya. Jadi tadi pertama dari Bu Heni ya, kemudian yang kedua dari Bu Nisa Mutia, kemudian yang ketiga dari Pak Wahidin, dan yang terakhir tadi dari Pak Arif ya. Dan entah kenapa di hari ini 2 orang pemapar kita, bukan 2, 3 malahan ya, jadi terlempar, terpental ya, jadi belum selesai, belum ini sudah harus keluar tadi berkali-kali. Ini mungkin salah satu yang harusnya nanti menjadi catatan ya untuk pelatihan-pelatihan berikutnya ya. Mudah-mudahan ketika mengikuti pelatihannya sudah paham secara online, maka paling tidak ya, mencari tempat, mencari posisi tempat yang kiranya koneksi internetnya itu nanti mendukung untuk mengikuti pelatihan secara online. Begitu ya Bapak Ibu, itu poin pertamanya. Oke, yang pertama, paparan yang diberikan oleh Bu Heni itu luar biasa sekali. Tadi kalau tidak salah ada 22 halaman ya yang sudah dibuat Bu Heni selaku guru matematika. Kemudian dalam jangka waktu pengerjaan LK tadi 40 sampai 50-an menit ya. Kemudian tadi langsung sudah saya konfirmasi ke beliau, ke Bu Heni. Oke ya, beliau mengatakan bahwasanya ini yang memang sudah beliau punyai, sudah beliau miliki ya. Oke, jadi itu poin penting Bapak Ibu ketika diminta untuk membuat skenario, harapannya memang itu baru dibuat sekarang ya. Jadi bukan apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, karena akan berbeda tentunya perangkat pembelajaran yang sudah Bapak dan Ibu guru buat sebelum mengikuti pelatihan ini dan setelah mengikuti pelatihan ini. Itu poin pertama. Makanya tadi saya kemukakan ke Bu Heni, luar biasa sekali dalam waktu sesingkat itu, kemudian lengkap sekali sampai detail-detailnya ada di beliau. Begitu ya Bu Heni, terima kasih banyak Bu Heni. Kemudian yang kedua Miss Nisa Mutia.
Oke, untuk yang Miss Nisa Mutia, ini saya agak ini ya. You are an English teacher, right? And then you're confused in making differentiations between problem-based learning and then other type of learning model. Yeah, that will be a serious thing, I guess. Okay, Miss Nisa Mutia, because before you're going to work on a certain kind of work set, okay, you have to really comprehend what is it, the learning model that you use. Yeah, not giving questions to all of the participants here. It's kind of funny ya. Begitu ya, Miss Nisa Mutia, untuk Miss Nisa Mutia saya kira. And then you're mentioning a certain title that you deliver for these students, starting with Rapunzel and then Beauty and the Beast. Yeah. Is it really relevant with the type of the students that you teach? Nah, itu kan pastinya harus dipikirkan ya. Apakah itu memang benar-benar relevan atau sesuai dengan cara peserta didik yang diajarkan oleh Miss Nisa Mutia. Oke, Miss Nisa Mutia. Jadi jangan ketika menjelaskan pengerjaan LK-nya malah, oh ini saya malah bingung, ini saya masuknya ke problem base, kemudian atau discovery atau inquiry type of learning model. Itu kan jadinya kesannya ini ya, agak bagaimana, begitu ya, Miss Nisa Mutia. Oke, itu saya kira untuk Miss Nisa Mutia. Kemudian, untuk yang Pak Wahidin, wow, Pak Wahidin ini visualnya di sini kalau saya berikan bintang, sudah bintang 4 dari bintang 5 ya. Oke, luar biasa ya Pak Wahidin. Nah, kalau kita lihat tampilan visualnya itu sudah oke. Kemudian yang mungkin harus diperhalus lagi, karena di dalam kurikulum Merdeka itu kan alurnya itu harus jelas ya. Mulai dari penentuan kaitannya tadi dengan apa, CP yang dipilih itu yang mana, kemudian diturunkan menjadi TP-nya, tujuan pembelajarannya, kemudian alur tujuan pembelajaran ya. Itu harus jelas ininya. Oke, tahapan-tahapannya. Karena tadi saya lihat, oh oke. Kemudian ada yang sepertinya masih belum dimasukkan di sana. Karena sebagai informasi kan tujuan pembelajaran di pelajaran apapun itu, baik itu di PKN, matematika, bahasa Indonesia, itu kan TP-nya itu ada banyak sekali, misalnya dalam satu semester ya, atau dalam 1 tahun akademik. Oke, kita pilihnya itu yang mana. Kemudian kita stick di sana. Jadi tidak ke sana kemari larinya, begitu. Oke, Pak Wahidin, itu poin tambahannya. Kemudian contoh-contoh pertanyaan terkait dengan sila-sila Pancasila itu untuk level SMP itu masih relevan ya, izin Pak Wahidin ya, masih perlu kita tanyakan kan ke para peserta didik di tingkat SMP? Ya. Masih ini ya? Masih ya? Masih banyak yang pahami, Pak. Oh, berarti Ya, jadi beda memang sekali ya dengan ini ya. Aplikasian. Oke. luar biasa, Pak. Gitu. Oke. Baik, makanya tadi saya sempat, yuk, emang itu ya, memang masih relevan itu kita menanyakan sila-silanya. Tapi kalau memang kemampuan peserta didik kita masih ini, ya berarti sudah sangat tepat sekali ya saya kira. Sesuai Kemudian, dengan ini, Pak. Ya. bagaimana, Sesuai Pak dengan Wahidin? pembelajaran, sesuai dengan pembelajaran yang memang itu fasenya gitu. Memang di Oke. fase D, kalau yang tadinya saya kira sudah ini, ternyata masih banyak juga yang belum memahami gitu. Jadi saya hanya mengikuti alur daripada kurikulum yang diberikan oleh dinas. Oke, baik. Makanya itu saya agak kaget mendengarnya gitu. Maksudnya di level sekolah menengah pertama, kemudian masih pertanyaannya itu tentang sila-sila Pancasila gitu. Jadi kayaknya itu SD banget gitu lah. Tapi ternyata di level SMP juga Nilai-nilai silanya, Pak. iya, masih ditanyakan gitu ya. Iya. Oke, dan yang menarik tadi luar biasa ada sekolah mitra rumah kan. Jadi harapannya bukan Pak Wahidin, bukan sekolah Pak Wahidin saja mungkin, bukan sekolah SMP 24 Tangerang saja mungkin yang harus intens gitu. Ada kolaborasi bersama orang tua ya.
harapannya sekolah-sekolah lain, baik itu sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama di Kota Tangerang itu sudah harus punya ini sekolah mitra rumah. Jadi komprehensif betul gitu ya. Jadi dijaga betul apa yang dia dapatkan di sekolah, kemudian nantinya kerjasama juga bersama orang tua gitu ya. Jadi sudah sangat keren gitu saya kira ya apa yang sudah dipaparkan tadi. Kemudian yang terakhir di saya tulis ada ambak. Oke, ambak ini luar biasa. Ini kalau dari sisi makna, adakah makna lainnya, Pak Wahidin, ambak itu? Ataukah hanya singkatan saja, apa Singkatan, manfaatnya bagiku saja ya? Atau itu ada ini singkatan juga? aja. Oh, singkatan Singkatan saja. aja. Ya, apa Oke. manfaatnya? Karena kita tanyakan Hmm. kepada mereka manfaat yang sudah mereka dapat dari hasil. Jadi mereka bukan hanya memahami saja, tapi manfaatnya apa? Mereka sudah bisa memahami. Oke, dan ini saya kira sangat luar biasa ya. Jadi ini menandakan bahwasanya sesuai dengan apa yang kita kemukakan dalam problem based learning, tiap-tiap peserta didik itu mereka punya cara unik, cara berbeda untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, siswa A, B, C, dan D itu punya cara yang berbeda, cara unik masing-masing ya untuk bisa memecahkan permasalahan yang diberikan kepada mereka ya. Apa manfaatnya bagiku? Ini perlu juga saya kira dilakukan oleh guru-guru lainnya. Mungkin dengan cara yang berbeda ya. Dengan cara yang berbeda langsung kita minta kepada para peserta didik untuk menceritakan implementasinya nanti dari hasil pemahaman mereka tentang suatu konsep ya yang diberikan itu seperti apa. Gitu ya. Luar biasa dan sangat lengkap sekali ya. Dan kalau melihat ini tadi sekali lagi saya sangat ini ya, sangat menghargai penggunaan apa sih tadi tuh? Ada videonya, kemudian selain ada video, kemudian ada untuk asesmennya, tesnya tadi sudah menggunakan produk teknologi, udah pakai Kahoot, kemudian Bisnis. ya ada quizzes dan lain sebagainya. Ini jadi tanpa kita telah lebih dalam lagi, ini sudah jelas masuk ke differentiated instructions ya, pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita bahas tentunya di pertemuan pertama. Tantangan Begitu. zaman sekarang ya. Oke, itu 21st century ya. Oke, baik itu saya kira untuk Pak Wahidin. Kemudian untuk Pak Arifin, Pak Arifin ini cermat sekali ya sepertinya. Pak Arifin tadi sebelum memaparkan untuk LK-nya, beliau terlebih dahulu memperlihatkan sintak dari problem based learning ya. Sintak tersebut itu sudah dijelaskan tadi dengan dengan sangat baik oleh Pak Arif. Kemudian berikutnya untuk pengerjaan LK-nya, untuk pengerjaan LK tadi kan itu kaitannya dengan teorema Pitagoras kalau tidak salah ya. Oke, berbicara tentang mata pelajaran matematik, yang selalu saya tekankan kepada guru-guru matematika itu kegiatannya adalah kegiatan yang tidak membuat mereka pusing ya. Jadi variasi aktivitasnya itu harus beragam. Begitu ya Pak Arif ya. Jadi Ya, jangan yang dipelajari itu adalah yang dipelajari itu adalah hal-hal yang membutuhkan berpikir tingkat tinggi semua kan itu ya ketika mempelajari matematika. Jadi jangan sampai apa yang dipelajari itu sudah levelnya sulit, kemudian interaksi yang diberikan, aktivitas yang diberikan juga tidak membuat mereka untuk bisa menyenangi atau tidak mampu membuat para peserta didik itu tertarik untuk belajar matematika. Karena seringkali itu banyak yang menanyakan ya, ketika mempelajari matematika sampai rumus dan lain sebagainya, sampai level advance dan lain sebagainya, nanti itu gunanya untuk apa sih sebenarnya? Nah, gitu ya. Jadi sering sekali sampai di sana pertanyaannya. Jadi harapannya praktikal saja, konteks sesuai dengan mereka masih ada di level sekolah dasar, mereka masih ada di level sekolah menengah pertama, maka kaitkan ya semua konteks real life para peserta didik kita masing-masing. Begitu ya Bapak dan Ibu guru.
Tadi saya diberikan waktu 5 menit dan ini sudah lebih 7 menit ya. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu guru semua. Oke, kemudian untuk closing statement-nya Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini, dan saya minta tolong nanti seperti biasa yang akan menutup adalah siapa? Al Ustadz Jarkasih kah atau Al Ustadz Wahidin nanti. Tapi Ustadz Wahidin sudah menggunakan ini ya, kopiah kebanggaan sepertinya. Berarti Al Ustadz Wahidin saja nanti. Oke, baik. Bapak dan Ibu guru semua, sebelum saya memberikan ini statement penutup, adakah yang ingin disampaikan atau ini Bapak Ibu? Tidak? Kalau dari wajah-wajahnya ini cukup, ini sudah lewat waktunya, cukup. Bapak tahu aja. Oke, baik Bapak dan Ibu guru semua. Jadi pada hari ini, alhamdulillah dari pagi, dari jam 8 tadi sampai sekarang sampai jam 3 sore lebih ya, kita sudah membahas tentang model pembelajaran problem based learning ya. Di dalam problem based learning ini, Bapak dan Ibu guru semua, kita semua harus paham tentang the core, kenapa problem based learning itu ada ya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya each student they have unique ways in solving a problem. Ya. Jadi para peserta didik kita sekali lagi punya cara-cara berbeda, punya cara-cara unik di dalam menyelesaikan permasalahan. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, di dalam problem based learning kita harus bisa membedakan apa itu a process of learning, kemudian proses yang dinamakan problem solving. Itu tadi sudah ya masing-masing. Mudah-mudahan masih ingat itu 2 poin tersebut ya. Problem solving. Kemudian yang berikutnya tahapan yang ada dalam problem based learning. Kemudian yang ketiga, tahapan sederhana ya. Tahapan sederhana dari problem based learning itu dimulai dengan adanya permasalahan. Permasalahan ini sekali lagi bukan hanya dari guru saja Bapak Ibu. Oke, bisa dari para peserta didik kita, kesepakatan kelas tentang apa yang akan dibahas, ya. Jadi bukan semata-mata ini seolah-olah hanya guru saja yang mengetengahkan permasalahan kepada para peserta didik. Oke, jadi itu fleksibel, bisa dari guru, kemudian juga bisa dari peserta didik, kemudian bisa dari keputusan bersama, ya, ketika akan mengimplementasikan problem based learning. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, saya sangat percaya Bapak dan Ibu guru sudah sangat sering ya melakukan pembelajaran problem based learning ya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah selama ini ketika mengimplementasikan problem based learning sudah sesuaikah dengan perencanaan yang dibuat? Ya, baik itu di dalam RPP ataupun di dalam modul ajar Bapak Ibu semuanya. Karena kadangkala ya apa yang sudah kita susun sedemikian rupa sedemikian baik tahapan-tahapannya, ternyata ketika kita di kelas itu tidak sesuai dengan harapan. Maka silakan harus bisa fleksibel untuk melakukan improvisasi. Ya, sehingga tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang akan kita targetkan kepada para peserta didik kita nanti akan tercapai. Oke, kemudian harapannya setelah sesi pelatihan hari ketiga ini, Bapak dan Ibu guru mulai menyadari permasalahan itu ya adalah awal dari proses untuk kita belajar. Oke, Bapak Ibu, dengan adanya permasalahan yang dihadapi baik oleh Bapak dan Ibu guru, dialami oleh para peserta didik, dialami oleh orang tua, dialami oleh siapapun itu, merupakan awal ya kita untuk mulai belajar. Begitu Bapak Ibu. Itu saya kira closing statement dari saya, rangkuman dari apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Dan saya berharap semoga sesi yang diikuti dari pagi sampai sore ini benar-benar bisa memberikan kita bersama wadah untuk bisa saling berdiskusi, untuk bisa saling memberikan pemahaman baru, wawasan baru yang muaranya tentunya adalah pada apa Bapak Ibu? Pada peningkatan kualitas pendidikan,
baik itu di kota Tangerang ya, di tingkat sekolah dasar maupun di tingkat sekolah menengah pertama. Karena percayalah ya, apapun jenis model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran ya yang kita gunakan, ketika semua variasi tersebut kita gunakan, kemudian itu tidak berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan khususnya yang ada di Kota Tangerang, maka itu menjadi kesalahan kita bersama ya. Sebagai guru, Al Ustadz Wahidin pasti paham ya. When we become a teacher, katanya, ketika kita menjadi guru, apalagi di jenjang sekolah dasar, di jenjang SMP di Indonesia, jenjang SD, jenjang SMP itu adalah pendidikan dasar, ya, yang mempunyai tanggung jawab moral ke depannya nanti. Para peserta didik kita, anak didik kita akan menjadi seperti apa, itu sesuai dengan basic yang mereka dapatkan di tingkat sekolah dasar dan di tingkat sekolah menengah pertama. Ketika bagus basic yang kita berikan, maka insya Allah kedepannya mereka akan bisa melakukan proses pembelajaran, ya, menimba ilmu dengan bijak, menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sementara kalau basicnya yang diberikan itu keliru, salah dan lain sebagainya, maka itu menjadi tanggung jawab moral. Begitu Bapak dan Ibu guru semua, itu saja saya kira untuk sesi pertemuan hari ketiga kita ini. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, subscribe-nya apa Bapak Ibu? Subscribe-nya di MSH Official ya. MSH Official, jadi ada banyak sekali bahan-bahan pembelajaran yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu guru. Baik itu matematika, baik itu untuk SD, SMP, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi, ciri-ciri guru yang tentunya terus berusaha untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para peserta didik itu adalah dengan melanjutkan studi, Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan setelah ini akan ada yang melanjutkan studi ke Magister Pendidikan Dasar. Oke. Kalau nanti berniat untuk berkuliah di Magister Pendidikan Dasar, silakan nanti bisa di kampus kami di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi sangat cocok sekali bagi Bapak dan Ibu guru, guru-guru di tingkat sekolah dasar maupun juga guru-guru di sekolah menengah pertama. Itu saya kira Bapak Ibu, dan sebelum kita akhiri, tafadhol Al Ustadz Wahidin Al Mukarram Al Wahidin untuk memandu kita membaca doa penutup di penghujung sesi hari ketiga ini. Tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih, Pak. Dan ya sudah berdoa, kita ucapkan terima kasih untuk Bapak Muhammad Sofyan Hadi yang sudah mau meluangkan waktunya untuk sama-sama memberikan ilmunya untuk kita semua. Dan kita doakan juga mudah-mudahan Bapak narasumber kita hari ini, Pak Sofyan, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran untuk mendidik kita sampai nanti. Baik, kita sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita terima pada kesempatan kali ini, Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Allah berikan kita kesehatan selalu semuanya buat Bapak dan Ibu guru. Dan juga mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Dan juga ilmu yang ada yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita, bagi anak murid kita. Sehingga kita mampu mencetak kader-kader peserta didik yang mandiri, yang cerdas, dan juga mampu berbakti kepada orang tua, negara, agama, dan bangsa. Ala hadin wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad salatan tunajjina bihim jami'ah wal afat wa tarabbarna وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وعبد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين من الخاسرين من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدنا وارحمنا كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, ya Allah, serta dosa para guru-guru kami, ya Allah. Berikanlah kami ilmu yang manfaat, ilmu yang mampu membentuk para peserta didik kami, dan jadikanlah kami dan anak-anak kami, anak-anak yang soleh dan soleha, dan jadikanlah apa yang saya pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang mampu memberikan kecerdasan dan masa depan yang sukses untuk anak-anak kami, dan berikanlah kesehatan dan ketabahan serta kesabaran untuk mendidik anak-anak khususnya di kota Tangerang dan khususnya pada umumnya di Indonesia. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka rahim. أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وطهوسنا تدرم تغفر يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الشهادة والعافية وأبواب الرزق وأبواب الجنة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين من الخاسرين من الخاسرين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا بشكارة الموت ونجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi Amin, amin, amin. Kabul, Amin, kabul, amin. kabul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Terima Wahidin kasih. yang sudah Terima memandu kasih. kita Sekali lagi, untuk Pak. ini ya. Ya, kita Dan juga Banyak Bapak juga Oke, ilmunya. Bapak dan Ibu ya. semua, Terima kasih, terima Pak. kasih sudah menjadi Terima peserta-peserta kasih. luar biasa. Mohon Terima maaf kasih. kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai Bu, kirim jumpa linknya, Bu. pada Saya belum pelatihan-pelatihan berikutnya ya. Iya. Sukses terus Jangan guru-guru lupa. hebat Kota Tangerang. Tangerang, Amin. Iya. Terima kasih. ayo. Ayo. Tangerang, oke. Ayo. Oke, Ayo. Tangerang, Ayo. 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 Tangerang, Oke, ayo. Tangerang, ayo. 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 Oke, terakhir sebelum saya tutup, boleh kameranya diinikan semua. Saya Jangan foto tutup dulu, dulu. Bu Heni. Oke, 3, 2, 1, slide pertama, Bapak Ibu. Oke, kemudian slide berikutnya. Oke, slide berikutnya lagi. Oke. Ayo. Oke, cukup saya kira. Terima kasih. Sampai jumpa Bapak Ibu di pelatihan Sama. berikutnya. Assalamualaikum Terima kasih, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Thank you so much. Terima kasih. Dipasangin, dipasangin. Terima kasih, Pak. Sehat-sehat Oke, selalu. sehat terus, Bapak Sukses. Ibu.